Berada di ketinggian dengan suasana pagi hari sambil menikmati panorama alam, bagi saya adalah sesuatu yang indah. Bahkan untuk pertama kali saya nikmati. Lokasi yang saya datangi ini adalah poros Jalan Kota Raya menuju Kabupaten Toli-Toli. Masyarakat Desa Kota Raya menyebutnya Puncak Kilo 5. Keindahan dan keunikan yang ada di suatu daerah dapat membuat orang terpesona. Kali ini saya sedang berada di salah satu titik di kawasan Mepanga. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat apa saja sih potensi yang ada di Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Anda penasaran? Saya pun penasaran. Jalan yuk! Dari tempat ini, kita bisa menyaksikan beberapa desa di bawah sana, serta hamparan persawahan dan pertanian yang sangat luas. Dan dari tempat ini juga, saya akan mengajak Anda mendatangi beberapa tempat yang cukup indah, serta melihat dari dekat aktivitas warga di kawasan ini. Dari ketinggian puncak Kilo 5 Desa Kota Raya, langsung saja kita datangi pantai Desa Malalan, Kecamatan Mepanga. Di pantai ini terdapat sebuah anjungan. Oleh warga setempat menyebutnya Anjungan Mutiara Indah Malalan. Oh iya, tempat-tempat yang akan saya kunjungi kali ini semuanya berada di wilayah Kecamatan Mepanga, Kabupaten Parigi Motong. Untuk Anda ketahui, dalam beberapa waktu terakhir ini, Kecamatan Mepanga adalah salah satu kecamatan yang sedang bersinar baik dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan sektor wisata. Masih di anjungan Pantai Mutiara Malalan, saya tidak mau ketinggalan untuk menikmati suasana pantai di sini. Tidak jauh dari Anjungan Mutiara Indah Malalan, di Kecamatan Mepanga, terdapat juga satu objek wisata pantai lainnya. Namanya Pantai Tanjung Mepanga. Berada di kawasan Pantai Mepanga, kita ditawarkan suasana nan sejuk dengan angin sepoi-sepoi. Kawasan pantai yang banyak ditumbuhi pohon dan rindang akan membuat kita betah untuk berlama-lama di tempat ini. Sambil menikmati panorama alam pantai yang mulai ditumbuhi pohon mangrove yang ditanam warga sejak beberapa waktu lalu.
Jalan yuk! Masih di pesisir pantai Kecamatan Mepanga yang berhadapan langsung dengan Teluk Tomini. Kali ini saya akan mengunjungi pantai desa Ogomolos. Informasi yang saya peroleh, kawasan pantai-pantai desa Ogomolos adalah kawasan hutan mangrove yang oleh pemerintah desa dan pemerintah kecamatan setempat akan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan wisata hutan mangrove. Wah, sepertinya lagi rame dan lagi banyak pengunjung. Kira-kira mereka sedang apa ya? Ibu lagi buat apa? Menanam bakau. Bu, saya boleh ikut? Boleh. Rupanya beberapa warga desa Ogomolos ini akan melakukan penghijauan di pantai desa mereka dengan menanam pohon mangrove. Wah, saya salut dan bangga dengan apa yang mereka lakukan ini. Melihat apa yang akan mereka lakukan, saya tertarik ikut bersama bapak, ibu, dan anak-anak ini. Saya pun ikut bersama warga menuju lokasi pantai tempat menanam, yang jaraknya kurang lebih 100 meter ke arah pantai. Sesampai di lokasi yang telah ditentukan, kami pun mulai menancapkan bibit-bibit mangrove satu persatu. Dan ini pengalaman pertama saya melakukan penanaman bibit mangrove. Semoga bibit mangrove yang saya tanam akan tumbuh dengan baik dan ikut menjaga pantai ini dari abrasi. Jadi kami dari pemerintah kecamatan mendampingi dari pemerintah desa dan Adik Karang Taruna untuk melestarikan hutan mangrove supaya wilayah kita ini bisa menjadi wisata eko mangrove ya, jadi kembangkan. Jadi ini pada dasarnya biji yang jatuh sebenarnya kalau secara alami dia akan turun langsung begini Mbak, kena air nanti dia masuk sendiri. Cuma karena ini sudah banyak yang ditebangi oleh masyarakat, maka kita melestarikan dengan penanaman oleh masyarakat. Kita gerakkan Karang Taruna, ada Pak Babinsa, Pak Kades, yang insya Allah nanti ini bisa dikembangkan untuk wisata mangrove. Ayo kita temui warga lainnya. Kita dengar apa kata mereka tentang penanaman mangrove ini. Karena kami ada terbentuk Karang Taruna yang sudah bertanggung jawab terhadap penanaman, pengelolaan dan sebagainya, sehingga dari pemerintah desa mereka sudah ada penjadwalan setiap minggu. Bibitnya ini dapatnya dari mana? Kalau bibitnya karena kita sudah mampu memproduksi bibit yang ada di wilayah sini dengan mangrove yang usianya sudah lumayan lama. Sehingga kami untuk mendapatkan bibit tidak susah lagi, tidak berharap lagi ke daerah-daerah lain. Nah, semoga ratusan bibit mangrove yang telah ditanam warga desa Ogomolos boleh bertumbuh. Dan kelak bisa melindungi pantai ini dari abrasi sekaligus menjadi tempat bertelurnya berbagai jenis ikan. Jalan yuk! Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Kecamatan Mepanga adalah salah satu kecamatan yang sedang bersinar di Kabupaten Parigi Motong dengan sumber daya alam dengan berbagai potensi yang dimiliki.
Nah, kali ini saya akan mengajak Anda melihat seorang peternak itik di Desa Kota Raya yang memiliki peternakan itik terbesar di Kabupaten Parigi Motong yang hasilnya telah sering dipasarkan di berbagai provinsi di Pulau Sulawesi. Peternakan itik di Desa Kota Raya dan sekitarnya sih ada di beberapa tempat dan dikelola sendiri oleh pemiliknya. Namun, yang saya datangi saat ini adalah peternakan itik yang terbesar di Kecamatan Mepanga, bahkan di Kabupaten Parigi Motong. Ini dia pemiliknya, Pak Sukemi, tapi lebih dikenal dengan panggilan Pak Kemi. Usaha peternakan itik Pak Kemi ini dimulai sejak tahun 2005-an. Seiring waktu, usaha peternakan Pak Kemi terus berkembang sampai saat ini. Di peternakan ini, kita bisa melihat mulai dari proses pengeraman, penetasan, sampai menjadi itik kecil atau meri hingga itik dewasa yang sudah siap dipasarkan. Pak, Bapak mau kemana, Pak? Mau angon bebek, Mbak? Boleh saya ikut? Boleh, mari. Nah, pemirsa, kali ini saya akan ikut sama Bapak untuk mengembala itik. Ikuti saya yuk. Ayo, saatnya kita lihat bagaimana seru dan uniknya mengembalakan dan menuntun ribuan anak itik ini. Cepat, Bebek! Menurut Pak Kemi, anak itik yang dikenal dengan sebutan meri miliknya yang akan digembalakan saat ini, jumlahnya ada 6 ribuan ekor. Jumlah itu diketahui dari jumlah telur yang ditetaskan. Dari ribuan bebek yang kita gembalakan, ternyata ada yang sakit juga nih pemirsa. Kasian ya. Tujuan mengembalakan meri-meri ini adalah untuk pergi ke tempat mereka mencari makan, yaitu di area persawahan yang baru selesai dipanen. Sudah tersedot dengan lumpur-lumpur geli-geli. Aduh, Beb, pelan-pelan, Beb. Jatuh. Biasanya, untuk menuntun ribuan meri ini, Pak Kemi dibantu oleh 3-4 orang pekerja. Wow, seru juga mengembala ribuan meri ini. Dan ini adalah pengalaman pertama saya dan takkan pernah terlupakan. Yuk, Beb. Cepet, Beb. Kasih kumpulnya yang capek, kalau yang nyorongnya enggak. Ayo, Beb. Makan yang banyak, Bebek. Pak, boleh kita istirahat dulu, Pak? Mari, istirahat dulu. Capek Biar ini, nggak Pak. capek. Ya ampun. Pak De, sudah berapa lama jadi peternak bebek ini? Saya selama di Sulawesi Tengah ini sudah 15 tahun. Ini nanti dipasarkan di mana ini Pak De bebek-bebeknya? Ini kan nanti yang kalau sudah umur 3 bulan, toh, yang jantan dipotong, dikirim ke Padang ke Palu atau ke Manado. Nanti kalau yang perempuan untuk petelur. Nah pemirsa, setelah tadi saya dengan Pak De mengembala bebek, kita meninggalkan bebeknya untuk makan. Tapi kita juga harus makan nih Pak De. Oh iya, sudah lapar lapar. semua ini. Tapi kita cuci tangan dulu. Oh iya, oke. Usai mengembala ribuan anak itik di area persawahan, selanjutnya saya diajak Pak Kemi untuk makan siang bersama sambil menikmati kuliner dari daging itik yang telah disiapkan istrinya di pondok di tengah lahan persawahan miliknya. Makan yuk!
pemirsa, kali ini saya akan mencicipi olahan bebek dari Ibu Kemi. Ini diapakan ini Bude, dimasaknya? Diungkep. Kita cicipi ini Bude. Enak. Enak sekali Bude. Suka makan pedas? Suka sekali, enak sekali. Bumbunya terasa. Nah, enak. Dagingnya. Dagingnya empuk sekali. Selain daging itik, ternyata tersedia juga telur itik yang telah direbus. Sedap. Di Kota Raya itu manis-manis. Jalan yuk! Usai mengembala ribuan ekor meri dan menikmati kuliner daging itik, saatnya saya mengajak Anda mengunjungi perkebunan jambu kristal yang ada di Desa Sumber Agung, Kecamatan Mepanga. Perkebunan jambu kristal ini sudah dikenal sejak tahun 2017 oleh masyarakat di Kecamatan Mepanga. Bahkan ketika itu, pengunjung yang datang ke perkebunan ini bisa langsung menikmati hasil petikannya dengan hanya membayar Rp10.000 per kilogram. Namun kali ini, sebelum saya memetik dan menikmati langsung jambu kristal dari pohonnya, tentu saya harus temui terlebih dahulu pemiliknya. Nah, itu dia pemiliknya. Masih di Kecamatan Mepanga, Desa Sumber Agung, di kebun milik Bapak Jaidin yang luasnya kurang lebih setengah hektar yang ditumbuhi 500 pohon. Saya akan mengajak pemirsa untuk melihat proses pemetikan langsung dari jambu kristal ini. Ayo Pak. Silakan. Ayo. Ya, yang ini Bapak. Iya, itu tandanya sudah tua, sudah warnanya sudah kekuningan. Oh, jadi kalau sudah warnanya mulai kuning, ini sudah mateng Sudah gitu. tua dia. Ayo Bapak, Gunting sudah tidak sabar. Oke, ini enggak apa-apa dimakan langsung Tidak ya apa-apa Bapak? yang selaman, karena dari kecil sudah dibungkus plastik. Oh. Insya Allah bebas pestisida. Saya coba ya Pak. Ya, silakan. Bismillah. Rasanya manis sekali. Jambu kristal Pak Mujahidin ini ternyata sudah sangat dikenal luas. Pemasarannya pun sudah menembus berbagai kota di Pulau Sulawesi. Enak ini Bapak. Jadi ini jambunya kristal, bedanya sama jambu lain seperti apa? Ya, jambu kristal ini sama dengan jambu biji, cuman bedanya kalau jambu biji itu lebih banyak bijinya, kulitnya tipis. Nah, kalau jambu kristal ini bijinya hampir tidak ada, sedikit sekali. Di area yang luasnya hanya setengah hektar, pada tahun 2015 lalu, Pak Mujahidin mencoba mengembangkan pohon jambu kristal sebanyak 500 pohon. Dan pada awal tahun 2017, seluruh pohon jambu kristal ini mulai menampakkan hasilnya. Pohon jambu kristal yang dikembangkan melalui stek sudah mulai berbuah pada usia 8-9 bulan. Tentunya harus didukung dengan perawatan dan pemupukan yang baik. Nah pemirsa, ini dia hasil petik langsung kita sama Bapak. Sangat besar sekali bukan? Warnanya juga sudah mateng. Saat ini, Pak Mujahidin bisa melakukan panen jambu kristal 300-400 kg seminggunya.
Sementara harga di pasaran pada kisaran 13 sampai 15 ribu rupiah per kilogram. Dibuka Bapak, dicoba. Kita buka, kita coba. Wow, besar. Sudah tua ini. Kira-kira berapa beratnya ini Bapak? Itu paling sekitar setengah kilo itu beratnya. Wow. Ternyata sangat menguntungkan ya. Jalan yuk! Kecamatan Mepanga adalah kawasan transmigrasi di Provinsi Sulawesi. Sebagai lokasi transmigrasi, sudah tentu masyarakat di sini terdiri dari berbagai daerah dan suku bangsa di tanah air. Dan salah satu suku bangsa yang bermukim di sini adalah saudara-saudara kita dari Pulau Jawa. Masyarakat Jawa di sini tetap menjaga tradisi dan budaya leluhur mereka. Dan salah satu budaya yang sering mereka mainkan dan tampilkan pada setiap kegiatan mereka adalah tari kuda kepang atau kuda lumping. Nah, saya ingin menyaksikan tari kuda kepang ini dari dekat. Pemirsa, Kota Raya terdiri dari berbagai etnis. Dan saat ini saya berada di tengah-tengah masyarakat Jawa yang sudah berbaur dengan masyarakat di Kota Raya ini. Nah, sekarang sedang berlangsung pegelaran seni kuda lumping. Keren ya? Budaya seperti wayang, kuda kepang, ketoprak, kemudian ada kesenian yang peninggalan nenek moyang kita yang ada di Desa Ogobayas misalkan, itu kami akan perdayakan terus sehingga suatu saat anak cucu kita ini bisa merasakan hal ini. Kecamatan Mepanga sungguh luar biasa. Potensi, kekayaan alam, serta keanekaragaman budaya yang dimilikinya membuat kecamatan ini bersinar, tidak hanya di Kabupaten Parigi Motong, tapi di Provinsi Sulawesi Tengah. Demikianlah perjalanan saya kali ini. Tunggu kedatangan saya di desa Anda. Kampungku keren!